atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sebagai seorang pemimpin negara, tentunya ia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara tersebut, hingga nyawa pun menjadi taruhannya. Banyak di antara pemimpin negara yang telah mengalami percobaan pembunuhan, salah satunya ketika terjadi proses pembunuhan kepala negara seperti kasus John F. Kennedy, Mahatma Gandhi, hingga Abraham Lincoln, yang menggemparkan dunia. Namun di antara banyaknya para pemimpin yang menjadi target pembunuhan, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil lolos dari kasus tersebut, bahkan hingga berkali-kali. Salah satunya adalah Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Ia beberapa kali mengalami insiden pembunuhan, dan beruntungnya sang proklamator masih bisa selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Meskipun banyak teori konspirasi yang menyatakan organisasi besar seperti CIA juga ikut terlibat dalam kasus tersebut. Sejak dikumandangkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan menjabat hingga 12 Maret 1967, selama kurang lebih 22 tahun tersebut beliau memimpin Indonesia, dan selama itu pula banyak sekali percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menginginkan lengsernya Soekarno dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Namun, dari banyaknya percobaan pembunuhan sang proklamator tersebut, ada beberapa yang sangat diingat oleh sejarah, hingga menyebabkan banyak korban jiwa. Berikut ini beberapa kejadian bersejarah tersebut yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada peristiwa hujan granat di Cikini pada 30 November 1957. Mungkin ini merupakan perayaan hari ulang tahun yang paling memilukan. Kejadian ini bermula ketika Bung Karno yang hendak menuju mobilnya setelah menghadiri undangan di acara ulang tahun ke-15 Perguruan Cikini, atau yang dikenal juga dengan nama Sekolah Rakyat Cikini, di mana anak beliau yaitu Guntur dan juga Megawati menuntut ilmu di sekolah tersebut. Seusai acara, Bung Karno hendak bergegas meninggalkan tempat tersebut bersama dengan para pengawalnya. Tiba-tiba saja terjadi lemparan bom di tengah kerumunan orang yang ikut mengantarkan Bung Karno beserta rombongan. Ledakan itu tidak terjadi hanya sekali saja, namun berkali-kali. Beruntungnya, Soekarno beserta anak-anaknya selamat, namun banyak korban jiwa akibat insiden tersebut, termasuk mobil kepresidenan yaitu Chrysler Crown Imperial, hadiah dari Raja Arab Saudi yang terkena ledakan granat tersebut. Akibat hujan granat tersebut, korban yang meninggal dunia di tempat antara lain 2 pengawal presiden, 2 wanita, 1 laki-laki dewasa hingga 2 anak-anak. Sedangkan korban luka-luka akibat insiden tersebut mencapai 100 orang, baik luka ringan maupun luka berat. Bung Karno sangat marah sekaligus sangat sedih akibat kejadian ini. Segera ia memerintahkan para intelijen dan juga aparatur negara menangkap para pelaku. Dan kurang dari 24 jam, akhirnya pelaku pun berhasil ditangkap. Pelaku pelemparan bom Cikini berjumlah 4 orang, antara lain Yusuf Ismail, Saidon bin Muhammad, Sarip bin Husain, dan Muhtasbin bin Abu Bakar, yang merupakan aktivis dari Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPPI, yang diduga tidak puas dengan kondisi politik saat itu. Kejadian ini diungkapkan dalam buku 30 tahun Indonesia Merdeka, tahun 1950 hingga 1964, jilid kedua tahun 1980. Kemudian yang kedua ada serangan jet pada 9 Maret 1960. Tidak berhasil dengan digranat, serangan dilakukan dengan pesawat jet. Pelaku dalam aksi ini adalah pilot yang bernama Letnan Udara Daniel Maucar dengan menggunakan pesawat jet bermodel MiG-17F Fresco. Cara ini dinilai luar biasa karena pelaku merupakan seorang pilot. Percobaan berondongan peluru dengan kaliber 23 mm dari MiG-17 diarahkan ke arah Istana Merdeka. Beruntungnya Soekarno yang sedang rapat bersama anggota tidak berada di ruangan yang diberondong tersebut. Usai gagal dalam percobaan tersebut, Daniel Maucar menuju kilang minyak di Tanjung Priuk. Lagi-lagi upaya tersebut pun gagal dan tidak menyebabkan ledakan besar di kilang minyak tersebut.
Akibat mengalami kegagalan, Daniel Maucar berniat untuk meninggalkan lokasi kejadian dan menuju ke Jawa Barat untuk mendapat perlindungan dari DITII. Namun, rupanya ia kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan dan akhirnya ia pun terpaksa mendarat darurat. Namun TNI segera menangkap Daniel Maucar yang sudah diincarnya. Akibatnya ia pun diberikan sanksi hukuman mati. Namun Bung Karno memberikan keringanan dengan hukuman seumur hidup. Daniel Maucar akhirnya dibebaskan ketika zaman Soeharto berkuasa. Yang ketiga ada peristiwa Raja Mandala pada April 1960. Belum genap 2 bulan pasca insiden pesawat jet, upaya pembunuhan putra Sang Fajar pun berlanjut ketika Bung Karno mendapatkan kunjungan dari Perdana Menteri Soviet yaitu Nikita Khrushchev. Kejadian ini terjadi di Cianjur, Jawa Barat, ketika para rombongan yang ingin menuju ke Jawa Barat dihadang oleh sekelompok orang yang diduga merupakan kelompok DITII yang menginginkan lepasnya wilayah Jawa Barat dari Kesatuan Indonesia di Jembatan Raja Mandala, Ciputat, Kabupaten Bandung Barat. Namun upaya tersebut lagi-lagi berhasil dipadamkan oleh para pengawal kepresidenan. Kemudian ada peristiwa Idul Adha pada 14 Mei 1962. Percobaan pembunuhan ini dilakukan pada hari raya Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Pelaku saat itu merupakan seorang kiai yang bernama Muhammad Bahrun dan berdiri beberapa saf di belakang Bung Karno yang berdiri di paling depan. Pelaku beberapa kali menembakkan peluru tersebut, namun lagi-lagi upaya tersebut gagal karena tembakannya meleset dan mengenai Ketua DPR yaitu Kiai Zainul Arifin sebagai imam sholat. Diduga pelaku bingung karena melihat ada 2 orang yang mirip dengan Bung Karno. Akibatnya tembakan tersebut tidak ada yang mengenainya. Pelaku pun akhirnya langsung ditangkap di tempat kejadian dan diberikan hukuman mati. Akan tetapi, Bung Karno tidak tega dan memberikan gerasi kepada tersangka. Yang kelima ada penembakan mortir Kahar Muzakar pada 1960. Kejadian ini terjadi ketika Bung Karno berada di Sulawesi. Bung Karno yang hendak meninggalkan lokasi lapangan Gor Mandai tiba-tiba saja dikagetkan dengan ledakan mortir yang diarahkan ke arah iring-iringan. Namun ledakan tersebut lagi-lagi tidak ada yang mengenai rombongan tersebut dan Bung Karno pun berhasil selamat atas insiden mortir tersebut. 6. Ada pelemparan granat di Jalan Cendrawasih pada 7 Januari 1962. Kejadian ini ketika Bung Karno yang sedang menghadiri acara di Raga Moto Angin. Peristiwa ini bermula ketika konvoi kepresidenan yang melewati Jalan Cendrawasih. Ia dilempar granat oleh oknum tentara yang bernama Serma Markus Latuperisa dan juga Ida Bagus Surya Tenaya. Lemparan pelaku meleset dan mengenai mobil lain. Akibatnya pelaku pun langsung segera ditangkap dan mereka berdua pun diberikan hukuman mati. Yang ketujuh ada granat Cimanggis pada Desember 1964. Insiden ini merupakan insiden terakhir sebelum Soekarno pun menyerahkan jabatannya kepada Soeharto melalui surat Super Semar. Kejadian ini bermula ketika rombongan Soekarno yang hendak menuju ke Jakarta dari Bogor, Jawa Barat dihadang oleh seorang pria tidak dikenal dan mencoba melemparkan granat ke arah Bung Karno beserta rombongan yang sedang melintasi jalan tersebut. Namun, lagi-lagi granat tersebut di luar dari jangkauan. Mobil yang dikendarai rombongan melaju dengan cepat dan Bung Karno pun berhasil selamat dari insiden yang mengancam nyawanya tersebut. Itulah tadi beberapa upaya pembunuhan Bung Karno yang pernah dilakukan. Beruntungnya dari banyak kejadian tersebut, Bung Karno masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan ia pun berhasil selamat dari maut. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa di like dan share ya agar bermanfaat bagi orang lain. Salam Jas Merah.